Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmat dan berkatnya kita dapat melangsungkan presentasi mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan mengenai peran dan pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, yang terhormat Ibu Rosmania. Sebelum memulai presentasi dari kelompok kami, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok satu, yaitu saya sendiri, Wilda Meniza, sebagai moderator. Yang kedua itu ada Taufik Uci sebagai pemateri. Baiklah, materi kita terdiri dari 5 subtopik. Untuk topik yang pertama dan yang topik yang kedua akan dipresentasikan oleh Saudara Taufik. Kepada Saudara Taufik dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian teknik informasi dan teknologi. TIK adalah singkatan dari teknologi informasi dan komunikasi. Dalam bahasa Inggris menjadi Information and Communication Technologies, atau jika disingkat menjadi ICT. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia atau teknik. Secara terminologi, pengertian TIK merupakan sebuah proses dalam menyampaikan suatu informasi. Lanjut. Selain itu, beberapa pengertian teknologi informasi dan komunikasi menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama yaitu TIK menurut Kamus Oxford tahun 1995. Teknologi informasi adalah studi atau peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Yang kedua yaitu TIK menurut Haq dan Kim tahun 1996. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu pekerjaan dengan informasi serta melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Next. Yang materi kedua yaitu peranan TIK dalam pendidikan. Sebagai contoh peranan teknologi untuk siswa dan siswi, yang pertama yaitu sebagai media pembelajaran daring atau online. Yang kedua, sebagai media belajar online dengan cakupan yang lebih luas. Yang ketiga, sebagai media belajar kelompok. Yang keempat, dengan adanya teknologi untuk metode belajar, siswa akan memiliki pengetahuan yang lebih luas. Yang kelima, sebagai media untuk mendapatkan pengumuman dari seorang guru atau ketua kelas. Selanjutnya, lebih ringkas dalam pembelajaran karena materi yang tertera pada teknologi mesin telusur Google menunjukkan apa yang sedang kita cari. Selanjutnya, proses pembelajaran seharusnya tidak 100% bergantung kepada guru lagi, atau instruktur dependen, tetapi lebih banyak terpusat kepada siswa atau student-centered learning atau instruktur independen. Selanjutnya, peranan yang bisa dilakukan TI dalam model pembelajaran ini sangat jelas. Hadirnya e-learning dengan semua variasi tingkatannya telah memfasilitasi perubahan ini. Selanjutnya, menurut Kirkpatrick tahun 2001, e-learning telah mendorong demokratisasi pengajaran dan proses pembelajaran dengan memberikan kendali yang lebih besar dalam pembelajaran kepada siswa. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Taufik yang sudah menyampaikan subtopik dari materi subtopik A dan B. Untuk subtopik selanjutnya saya akan menjelaskan sendiri, yaitu yang mana yang C, manfaat TIK dalam dunia pendidikan. Yang pertama, TIK bisa membantu guru dalam mengajar. Nah, di sini maksudnya teknologi bisa menjadi alat bantu bagi guru untuk menyampaikan bahan ajar mereka kepada para siswa. Nah, yang kedua, teknologi juga bisa memicu kreativitas guru. Dengan teknologi bisa menciptakan daya kreativitas guru.
mereka akan lebih kreatif dalam menciptakan metode dalam mengajar. Yang ketiga itu teknologi bisa membantu siswa dalam belajar. Nah, dalam pengimplementasian teknologi dalam proses belajar mengajar itu akan membuat siswa lebih tertarik dalam mengikuti pelajaran. Selanjutnya itu manfaat dari TIK adalah teknologi menciptakan kegiatan belajar yang mengasyikkan. Dengan adanya teknologi, baiklah selanjutnya itu pembahasan mengenai poin yang D, yang mana itu adalah membahas mengenai dampak positif dan juga dampak negatif dari penggunaan TIK dalam pendidikan. Yang pertama itu dampak positifnya. Nah, dampak positifnya itu informasi yang dibutuhkan itu akan lebih cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua itu inovasi dalam pembelajaran akan semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning. Yang ketiga, dapat mengurangi ketertinggalan dalam pemanfaatan TIK dalam pendidikan dibandingkan dengan negara berkembang dan negara maju lainnya. Selanjutnya, TIK sebagai sistem pendukung keputusan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, dampak positifnya itu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, itu dapat memunculkan metode-metode pembelajaran yang baru, yang nantinya akan memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu dampak negatif. Nah, dampak negatifnya yang pertama itu dengan kemajuan TIK, maka juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, karena semakin mudahnya dalam akses data pribadi. Nah, selanjutnya itu, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut, yang nantinya akan berakibat sangat fatal. Selanjutnya, melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan dengan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau short span of attention. Selanjutnya itu kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes intelijensi seperti tes Raven, differential aptitude test dapat diakses melalui compact disk. Subtopik yang terakhir itu mengenai contoh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai contohnya itu pembelajaran berbasis komputer. Nah, semua orang tentu saja tahu apa itu komputer. Nah, dalam bidang pendidikan, pengenalan teknologi yang satu ini sangatlah penting dikarenakan banyak sekali manfaat yang bisa diberikan oleh komputer, seperti untuk mengelola file tulisan dan sebagainya. Nah, selanjutnya contohnya itu seperti e-learning. Nah, e-learning ini adalah sebuah sistem pembelajaran yang mana dia memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajaran. Di sini siswa dapat mengakses berbagai macam materi pembelajaran, baik itu berupa video, gambar, teks, ataupun suara di mana saja tanpa harus bertatap muka dengan pengajar. Yang selanjutnya itu contohnya blended learning. Nah, blended learning ini merupakan metode pembelajaran yang mencampurkan pertemuan tatap muka pengajar dan muridnya secara online tanpa terbatas jarak. Nah, selanjutnya itu ada namanya perpustakaan digital. Menurut Association of Research Librarians atau ARL,
Tujuan dari perpustakaan digital ini adalah untuk memberikan kelancaran dalam proses pengembangan yang sistematis dengan cara menyimpan, mengumpulkan, dan mengorganisasi pengetahuan dan informasi dalam format digital. Yang terakhir itu ada penggunaan alat pendukung KBM. Nah, dalam proses belajar mengajar, tidak melulu pengajar mengajar menyampaikan bahan ajar melalui lisan, namun juga bisa disampaikan menggunakan video, gambar, atau materi yang dapat dibuat menggunakan komputer ataupun laptop. Nah, nanti kemudian akan ditampilkan lagi menggunakan teknologi berupa proyektor agar objek lebih besar dan dapat dilihat secara nyata oleh semua siswa. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok 1. Apabila terdapat salah-salah kata, saya selaku moderator mewakili mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.